Pernahkah kalian berpikir, apa kita itu hidup sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, atau apakah kita sebenarnya dipengaruhi oleh orang lain, ya kan? Entah itu dipengaruhi oleh suatu wacana, dipengaruhi oleh suatu sistem kuasa, ideologi, mitos, dan sebagainya. Nah, pernah kalian mendengar sebuah istilah visual culture? Apa kalian pernah memakai filter atau bahkan pasti dalam setiap foto itu memakai yang namanya filter? Nah, kita akan bahas hal itu sekarang. Saya Wahyu Widianto Anurudin, dan nanti juga ada teman saya Tufail Diva Adinugraha yang akan membahas mengenai visual culture, kemudian WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan juga ada TikTok dalam mata kuliah Cultural Studies. Nah, di sini saya akan bahas mengenai budaya visual yang pertama, yakni apa sih itu budaya visual, kemudian bagaimana perkembangannya, dan juga seperti apa visual culture pada saat ini. Ya, untuk yang pertama yaitu visual culture adalah kebudayaan yang mana berfokus menggunakan multimedia atau visual. Sebagai subjek akademis, visual culture ini adalah bidang studi yang umumnya mencakup beberapa kombinasi dari kajian budaya, seni, sejarah, teori kritis, filsafat, dan antropologi dengan fokus pada aspek budaya yang mengandalkan gambar visual. Nah, perkembangan visual culture sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita atau zaman dahulu, yang mereka membuat artefak-artefak gambar ya, sebagai alat komunikasi mereka. Nah, visual culture saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Dengan adanya dunia digital, manusia semakin cepat mendapatkan informasi, dan visualisasi sudah berkembang menjadi sangat menarik. Ya, kemudian budaya visual saat ini sudah menjadi kegiatan dalam keseharian kita ya. Jadi budaya visual itu sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari kita. Karena hal itulah kita seringkali kesusahan untuk menjelaskan apa itu budaya visual atau visual culture ya. Hal ini seperti kita mencoba menjelaskan apa itu budaya Jawa, apa itu budaya Batak, budaya Barat, budaya Timur, budaya Islam, dan lain sebagainya. Dan kita juga eh, sering rancu dalam batas-batas kebudayaan. Batasnya di mana, seperti hanya di Jawa dan di Batak. Seperti rumah joglo, kemudian gudeg, dan lain sebagainya, itu juga termasuk budaya Jawa ya kan. Terkait dengan adat istiadat, kesenian. Nah, itu kita sering kebingungan dalam hal itu, batas-batas budaya itu. Nah, kembali ke visual culture. Jadi, budaya visual ini juga seluas apa yang berkaitan dengan visual, gambar, citra, dan imajinasi ya. Maka dari itu setidaknya terdapat 4 unsur yang menyertai visual culture ini ya. Ada media, kemudian ada teknologi, kemudian ada gas atau pandangan, kemudian ada budaya atau culture ya. Media ini terdiri dari ada wacana dan juga pengawasan ya, kuasa. Kemudian ada teknologi yang mana di sini terdiri dari simulakra, yang mana simulakra ini timbul akibat dari hiperrealitas. Kemudian ada image, dan juga dalam gaze atau dalam pandangan, dalam subjek kita sendiri sebagai yang memandang itu secara sadar dan juga tidak sadar. Kemudian dari ranah budaya adalah adanya ideologi yang berkembang daripada mitos. Sebagai contoh, budaya K-pop ya, budaya K-pop. Siapa sih yang nggak kenal Jungkook dan Lisa ya kan? Nah, saya akan bahas dua ini dalam segi visual ya. Nah, jadi dalam segi media, media itu memainkan perannya di sini sebagai penyebar wacana ya. Wacana itu disebar apa ya? Seperti bahwasanya tampan yang pria yang ideal, pria tampan yang ideal itu harus seperti ini, harus seperti Jungkook dan lain sebagainya ya, rambut dengan biak tengah putih dan lain sebagainya.
dan yang cantik itu seperti ini, seperti itu. Nah, itu peran media di situ ya, untuk memerankan itu. Jadi visual pandangan itu apa yang dipandang, dilihat itu bagus, dan itu semakin dikembangkan oleh media. Nah, itu visual culture itu saat ini seperti itu ya, peran media di situ. Namun selain itu media juga mengawasi kita ya kan. Buktinya apa? Sekarang adanya polisi cyber itu kan juga karena itu bukti bahwasanya media dapat mengawasi kita ya kan. Kemudian di ranah teknologi yang mana membuat sesuatu itu terkesan nyata ya, terkesan nyata. Jadi sebenarnya itu tidak nyata tapi terkesan nyata dibuat-buat. Nah, atau dalam istilahnya itu hiperrealitas ya, yang akhirnya menjadikan sebuah tiruan ya, seakan-akan hal itu nyata. Contoh saja itu seperti film, kemudian anime dan kartun dan lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak nyata tapi dibuat nyata. Kemudian di dalamnya juga terdapat image ya, image ada yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak seperti film, yang tidak bergerak itu seperti manga, komik dan lain sebagainya. Dan di dalam image itu pasti terdapat manipulasi, bisa dimanipulasi ya, adanya sutradara ya, bisa disetting lah cara kasarnya seperti itu. Kemudian gaze, pandangan ya, pandangan ini kita bisa secara sadar dan juga tidak sadar. Secara sadarnya itu kita berawal dari informasi atau dan juga pengetahuan ya. Tapi kalau tidak sadar itu dari kesenangan pribadi, mencari kesenangan, mencari pemuasan diri atau hedonisme. Kemudian yang terakhir adalah budaya. Jadi budaya juga sangat berpengaruh dalam visual ya, bagaimana ideologi kita, yang mitos yang berkembang di otak kita itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita menilai suatu visual atau gambar seperti itu. Mungkin itu saja terkait dengan visual culture ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Baik, kembali lagi kita akan membahas mengenai WhatsApp ya. Siapa sih yang nggak tahu WhatsApp ya kan? Siapa yang saat ini tidak menggunakan WhatsApp? Selama online ini pasti perkuliahan itu juga sering menggunakan media WhatsApp ya kan, adanya grup dan lain sebagainya, grup WhatsApp, grup kelas ya kan, grup komunitas entah itu ya kan, semuanya menggunakan WhatsApp. Lalu bagaimana sih dan apa sih itu WhatsApp ya kan? Nah, di sini kita akan menjabarkan sedikit yang mengenai WhatsApp. Jadi WhatsApp itu adalah alat komunikasi, aplikasi yang digunakan untuk komunikasi seperti hanya SMS, ya kan, yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama WhatsApp Inc. Nah, jadi WhatsApp ini didirikan oleh dua orang, yaitu Brian Acton dan juga Jan Koum, yang mana mereka itu mantan pegawai Yahoo yang didirikan pada tanggal 2009. Kemudian WhatsApp ini sempat mengalami naik turun atau fluktuasi dan malah akan dibubarkan. Namun sampai saat ini WhatsApp menjadi media komunikasi pesan singkat teratas. Puncaknya itu dimulai pada tahun 2013 dan terus meningkat sampai saat ini. Peningkatan ini membuat Facebook juga tergiur dan membeli WhatsApp Inc. dengan mahar 19 miliar US dollar. Lalu mengapa sih WhatsApp bisa sampai berkembang begitu pesat hingga saat ini? WhatsApp itu dikenal sebagai media yang mana dapat mengirim informasi secara cepat. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk saat ini ya, informasi yang cepat. Kemudian juga banyak fitur-fitur yang mana menyenangkan seperti fitur video call, kemudian share lokasi dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi mengapa WhatsApp bisa sampai standar ini. Fitur menarik lainnya dari WhatsApp yaitu seperti pesan yang terenskripsi, kemudian story, kemudian ada lagi ukuran yang atau penyimpanan yang relatif sedikit ya, tidak menguras penyimpanan, dan juga hampir semua orang itu memiliki WhatsApp. Siapa sih yang nggak memiliki WhatsApp ya kan? Seperti itu. Ya mungkin fitur-fitur tadi yang mungkin bisa
membuat WhatsApp bisa begitu tenar hingga saat ini, ya kan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Twitter. Mungkin Twitter ini yang paling tenar di kalangan anak-anak muda ya, karena Twitter ini adalah sebagai media yang mana penyampaian berita itu aktual ya, sangat aktual dan juga sangat cepat di Twitter, dan juga singkat di Twitter, nggak bertele-tele seperti Facebook yang banyak tulisan ya kan. Gambar pun juga sedikit di Twitter. Kemudian fitur followers di Twitter juga memungkinkan pengguna ingin memainkan Twitter terus ya kan. Semakin banyak semakin kredibel dan punya influence. Nah, itu mitos yang berkembang di sosial media, baik itu Twitter ataupun media yang lainnya seperti Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian di Twitter ini kita dapat menemukan bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul ya kan, bahasa-bahasa gaul yang mana memang itu muncul dari Twitter ya kan. Akhirnya anggapan mengenai Twitter bahwasanya Twitter itu medianya anak-anak gaul ya kan, anak-anak milenial. Nah, mitos-mitos seperti inilah yang membuat Twitter hingga saat ini masih berkembang ya kan, masih berkembang dan juga termasuk ke dalam media atas ya kan. Jadi di media-media itu sangat penuh dengan mitos ya kan, mitos-mitos yang mana sebenarnya hal itu tidak nyata dan itu hanya nyata-nyatakan, hanya diada-adakan. Nah, itu hanya ada di dalam kognisi. Nah, itu yang membuat media semakin bertahan, semakin naik dan juga bisa bertahan hingga saat ini. Nah, itulah pembahasan dari saya untuk YouTube, Instagram dan juga TikTok akan dibahas oleh teman saya, saudara Tufel. Salah satu dari sekian banyak media sosial, YouTube menjadi salah satu yang paling digemari masyarakat. YouTube sendiri merupakan sebuah situs berbasis web dan aplikasi yang menyediakan informasi yang berformat video. YouTube menjadikan berbagai informasi dan hiburan, baik mulai informasi berita, soal musik, tutorial atau cara-cara, film, vlog, dan lain-lain sebagainya. Dengan banyaknya informasi tersebut, membuat situs ini menjadi salah satu situs andalan masyarakat. Selain itu, YouTube memberikan akses mudah bagi siapapun untuk membagikan video hasil karya seseorang, sehingga membuat situs ini semakin digemari. Dan malah YouTube ini menjadi fenomena tersendiri di kalangan masyarakat, di mana budaya vlogging atau video vlog banyak digemari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa YouTube sekarang menjadi sebuah sarana untuk produksi budaya oleh masyarakat. YouTube sendiri mulai berdiri sejak bulan Februari 2005 di Sunbrook, California, Amerika Serikat, yang diprakarsai oleh 3 founder YouTube, yaitu Kat Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim. YouTube ini memiliki sebuah misi yang dimana dalam misinya YouTube menjunjung tinggi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan menunjukkan dunia kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi ini. Dari misi yang dikemukakan oleh YouTube tersebut terbukti dapat membuat pengguna YouTube semakin lama semakin bertambah banyak, karena mereka bebas untuk membagikan hasil karya mereka dan bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Instagram merupakan suatu aplikasi media sosial yang berbasis Android untuk smartphone, untuk iPhone, BlackBerry, Windows Phone, dan bahkan yang terbaru ini bisa digunakan di komputer atau PC. Dalam aplikasi ini pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram.
Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah follow atau follower. Following berarti Anda mengikuti pengguna, sedangkan follower berarti pengguna yang lain yang mengikuti Anda. Selanjutnya, setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberi respon suka terhadap foto atau video yang dibagikan. Instagram mempunyai sejumlah fitur-fitur unggulan yang membuatnya digemari oleh masyarakat. Yang pertama, fitur kamera, di mana lewat Instagram pengguna tidak hanya mengunggah foto di galeri, tetapi dapat juga langsung membidik atau merekam momen dari dalam aplikasi, kemudian mengedit, memberi caption atau baru membagikannya. Di dalam media Instagram, ruang-ruang sosial tetap tersedia seperti di ruang nyata, namun ruang-ruang tersebut hanyalah merupakan simulasi dari ruang sosial yang pengguna miliki di dunia nyata. Ruang-ruang sosial tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam ruang sosial dunia nyata. Pengguna akan memiliki kebersamaan yang bersifat sosial, solidaritas dalam sebuah ruang atau tempat seperti kampung, dalam lingkungan, dan di dalamnya pengguna selalu dimungkinkan untuk dapat berkomunikasi secara langsung. Sebaliknya, dalam simulasi ruang sosial, pengguna tidak akan merasakan hal-hal tersebut. Pengguna hanya memerlukan imajinasi kolektif di dalam sebuah tempat yang imajiner. Komunikasi visual tentang diri yang menariklah yang menjadi salah satu penentu dalam kesuksesan dan keberuntungan di dalam hidup. Media sosial Instagram menjadikan seseorang lebih ekspresif dalam menampilkan citra dirinya di hadapan publik melalui media online. Budaya berkomunikasi melalui Instagram membawa dampak yang cukup signifikan dalam penggunaan yang cenderung lama. Hal ini tentunya bagian dari keadaan mereka dalam mengubah pola interaksi sosial antara sesama mereka dalam berkomunikasi. Meskipun pengguna yang aktif di media sosial belum tentu aktif juga di dunia nyata. Dalam hal interaksi secara langsung mereka masih kurang, bahkan jarang. Mereka bisa menghabiskan waktunya hanya dengan bermain dengan media sosial yang ada. Hal ini disebabkan karena pengguna masih mengandalkan media sosial sebagai alat komunikasi mereka. Mereka beranggapan cukup berkomunikasi melalui media sosial tanpa bertemu secara langsung, karena kurangnya bertatap muka bisa menjadikan seseorang kurangnya mahir dalam berbicara secara langsung. TikTok merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Aplikasi ini menjadi hiburan bagi para penggunanya dengan fitur video dan musik dengan durasi yang sekitar 30 detik, atau sederhananya sebuah platform sosial video pendek yang dipadukan dengan musik. Selain dikenal dengan nama TikTok, aplikasi ini juga dikenal dengan nama Douyin atau video pendek. Aplikasi ini juga mempunyai banyak fitur di dalamnya untuk mengedit video. Aplikasi ini banyak digemari oleh para remaja karena sangat menghibur, juga membantu meningkatkan kreativitas dalam mengedit dan membuat sebuah konten video yang menarik perhatian publik. Tetapi tak jarang juga aplikasi ini membuat para remaja menjadi lupa akan waktu dan tempat dalam penggunaannya.
aplikasi ini pun membuat penggunanya menjadi berlomba-lomba untuk viral, bahkan demi mendapatkan respon dan like yang banyak. Mereka rela melakukan hal konyol apa saja. Secara tidak langsung aplikasi ini menjadi penyebab rusaknya akhlak, terutama generasi remaja yang suka berjoget-joget ria di tempat yang tidak semestinya. Mereka menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik, sehingga tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Banyak remaja yang memang kreatif dalam membuat video agar bisa mendapat banyak respon dan like dari orang lain, tetapi mereka menjadi seperti tidak peduli. Sebelum mereka merekam apa yang mereka lakukan, mungkin mereka hanya berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapat like dan respon dari pengguna lain, tanpa memperdulikan hal baik dan hal buruk yang ditimbulkan. Namun dari sisi lain, jangan terlalu menilai fenomena ini dari hal buruknya saja. Tetap juga memberi ruang bagi mereka yang suka malu-malu tampil di depan publik untuk mengekspresikan potensinya. Bisa saja banyak orang-orang berbakat yang ditemukan di dalam aplikasi ini, atau mereka yang bingung menyalurkan energi atau emosi atau bakat mereka, sehingga menjadikan aplikasi TikTok ini sebagai ruang yang pas untuk mereka melakukan yang ingin mereka lakukan.